皆さん、ようこそレオユへ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di ReoYu. Di video pertama ReoYu kali ini, aku ingin berbagi mengenai bagaimana sih cara menulis atau lebih tepatnya mengetik huruf-huruf bahasa Jepang seperti hiragana, katakana, dan kanji di komputer atau laptop teman-teman masing-masing nih. Nah, sebelum kita mulai belajar mengetik teman-teman, ada beberapa hal yang harus kita miliki nih. Ada beberapa perangkat yang harus kita miliki untuk dapat mengetik dalam bahasa Jepang di komputer dan laptop kita masing-masing nih teman-teman. Oke, yang pertama pastinya adalah keyboard bahasa Jepang teman-teman. Teman-teman bisa browsing di internet bagaimana cara menambahkan keyboard bahasa asing, terutama bahasa Jepang, di PC atau laptop teman-teman masing-masing nih. Kalau aku menggunakan Windows 10, itu dari settings ya teman-teman, dari pengaturan bahasa dan keyboard, itu aku bisa menambahkan keyboard bahasa asing, terutama bahasa Jepang ya teman-teman. Dan teman-teman yang masih menggunakan Windows 7, pengalaman aku dulu pernah menggunakan Windows 7, itu lebih mudah sih teman-teman, sama dari pengaturan juga. Itu lebih mudah sekali untuk mendapatkan atau menambahkan keyboard bahasa asing di PC teman-teman. Nah, teman-teman bisa browsing deh caranya gimana, karena caranya nggak sulit kok untuk menambahkan keyboard bahasa asing ke komputer dan laptop teman-teman masing-masing. Oke, kemudian yang kedua adalah untuk teman-teman khusus disabilitas netra ya. Untuk teman-teman disabilitas netra yang menggunakan screen reader, di sini aku menggunakan NVDA teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan screen reader, kita membutuhkan tambahan lagi nih, yaitu suara bahasa Jepang teman-teman. Nah, kalau di NVDA, aku menggunakan vocalizer bahasa Jepang ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mempunyai vocalizer bahasa Jepang, teman-teman bisa download sendiri nih. Dari menu NVDA, teman-teman masuk ke menu vocalizer, kemudian teman-teman bisa pilih menu download more voice. Dari sana, teman-teman bisa menambahkan berbagai macam suara baru nih. Suara bahasa asing dari bahasa berbagai negara, terutama bahasa Jepang. Nah, untuk bahasa Jepang sendiri, itu ada dua teman-teman. Ada suara laki-laki dan suara perempuan. Untuk suara laki-laki itu Otoya, dan suara perempuan itu Kyoko. Nah, aku sendiri di sini menggunakan suara laki-laki Otoya karena terdengar lebih jelas ya, lebih lantang gitu untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Jepang. Dan beberapa teman-teman tunanetra yang belajar bahasa Jepang juga lebih nyaman menggunakan Otoya karena bicaranya lebih jelas teman-teman. Oke, kalau kita sudah punya perangkat-perangkat yang kita butuhkan, yaitu keyboard dan suara khusus untuk teman-teman disabilitas netra, kita bisa mulai nih belajar mengetik. Kalau gitu, tidak perlu berlama-lama lagi, ayo kita mulai belajar ya. Hajimashou! Oke teman-teman semuanya, sekarang kita mulai ya bagaimana cara mengetik, menulis bahasa Jepang di komputer atau laptop kita nih. Sekarang di depan kita sudah ada lembar kerja kosong dari Microsoft Word nih teman-teman. Aku menggunakan Microsoft Word sebagai lembar kerja kita untuk latihan mengetik bahasa Jepang. Sebenarnya nanti ketika teman-teman sudah bisa lancar mengetik dengan bahasa Jepang, teman-teman bisa mengetik dimanapun teman-teman mau. Mau dalam dokumen apapun, atau bahkan teman-teman bisa men-search tulisan-tulisan Jepang di Google atau di YouTube gitu ya. Misalkan teman-teman mau cari artikel atau mau cari video yang menggunakan bahasa Jepang, teman-teman bisa langsung mengetikkan dengan huruf-huruf Jepang di pencarian, di kotak pencarian dari internet itu teman-teman. Jadi itu sangat berguna sekali sih teman-teman untuk belajar bahasa Jepang ya. Oke, sekarang di depan kita sudah ada lembar kosong, kita mau coba ngetik nih. Tapi untuk teman-teman semuanya jangan lupa keyboardnya harus diatur dulu nih ke bahasa Jepang. Cara mengatur keyboardnya kalau sudah didaftarkan, seperti yang tadi sudah pernah aku jelaskan, cara gantinya adalah dengan menggunakan Alt dan Shift teman-teman. Kita ganti ke bahasa Jepang. English, United States, US. Oke, ini bahasa Inggris. Arabic, United Arab Emirates, Oke, Arabic, ini 101. adalah untuk bahasa Arab. Japanese, Japan, Microsoft ini. Oke. Hiragana Roman. Ini dia nih teman-teman. Hiragana Roman ya, Japanese Hiragana Roman. Oh ya teman-teman, aku lupa menyampaikan. Jadi untuk keyboard bahasa Jepang itu ada banyak macamnya ya teman-teman. Yang aku gunakan di sini adalah keyboard Hiragana Roman, HMI Hiragana Roman. Artinya ketika nanti aku mengetik, aku menggunakan romaji teman-teman. Kan teman-teman sudah pada tahu ya yang belajar bahasa Jepang, bahwa romaji itu adalah huruf A sampai Z ya, huruf alfabet, abjad yang kita sudah pernah ketahui.
Nah, di sini sistemnya akan sama menggunakan keyboard QWERTY ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau mengetik misalnya watashi gitu ya, teman-teman hanya perlu mengetik seperti teman-teman mengetik dalam huruf romaji W-A-T-A-S-H-I. Nanti dia akan berubah menjadi huruf hiragana teman-teman. Ada juga sih keyboard yang sudah langsung hiragana, tapi itu agak repot ya teman-teman, lebih praktis yang QWERTY menurut aku. Jadi aku menggunakan keyboard yang hiragana roman teman-teman semuanya. Oke, sekarang karena keyboard sudah diatur, kita sudah bisa nih mulai mengetik. Tapi untuk teman-teman disabilitas netra yang menggunakan Windows 10, sayangnya harus menggunakan suara bahasa Jepang nih teman-teman. Kalau teman-teman yang menggunakan Windows 7, tetap menggunakan suara bahasa yang teman-teman gunakan, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu tetap bisa langsung mengetik. Tapi teman-teman yang menggunakan Windows 10, maaf, seperti aku, ini harus menggunakan voice-nya dalam bahasa Jepang nih teman-teman semuanya. Jadi kita rubah dulu ya sekarang suaranya, vocalizer dalam bahasa Jepang. Sekarang kita pindahin dulu ya teman-teman. Varian Premium High. Ini varian. Voice Damayanti Indonesian Indonesia. Oke, sekarang aku menggunakan voice-nya adalah bahasa Indonesia ya, voice Damayanti. Sekarang aku ganti ke dalam bahasa Jepang. Voice Otoya Japanese Japan. Oke, voice Otoya Japanese Japan. Ini adalah voice bahasa Jepang yang laki-laki ya, yang Otoya yang tadi aku sempat bilang. Oke, sekarang suaranya sudah diganti ini teman-teman. Otomatis suara di komputer kita pun akan berubah menjadi bahasa Jepang nih teman-teman. Blank. Oke, blank itu maksudnya blank ya. Di sini karena dokumen kosong ya, lembar kerja kosong, jadi dia ngomongnya blank, kosong gitu, blank. Oke, sekarang kita bisa mulai mengetik nih teman-teman. Misalnya yang pertama adalah kita mengetik huruf hiragana teman-teman. Jadi ketika kita mulai mengetik dengan keyboard IME, yang muncul pertama kali adalah hiragana teman-teman. Defaultnya adalah huruf hiragana. Jadi kita mengetik apapun di layar, nanti yang keluar adalah huruf hiragana teman-teman semuanya. Seperti contoh misalnya watashi ya, kita tulis watashi berarti sama seperti kita menulis dengan huruf alfabet. Wa. W-A ya jadi wa, kemudian Ta. T-A jadi ta, S-H-I jadi shi. Nah ini jadi watashi. Nah setelah teman-teman selesai mengetik, dalam bahasa Jepang itu berbeda teman-teman dengan keyboard bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Biasanya kita menggunakan spasi ya, tapi kalau untuk bahasa Jepang kita tidak main spasi, kita mainnya enter teman-teman. Jadi kita pencet enter kalau kita merasa kita sudah selesai mengetiknya. Jadi kita klik enter. Watashi. Oke, sekarang sudah benar watashi. Kita cek ya, panah bawah. Watashi. Watashi ini teman-teman. Dan teman-teman yang non disabilitas bisa lihat di layar sudah ada huruf hiragana wa, hiragana ta, dan hiragana shi. Jadi ada 3 ya. Wa, ta, Shi. shi. Jadi ada 3 nih teman-teman sekarang. Di depan kita sudah 3 huruf hiragana, huruf wa, ta, dan shi. Jadi watashi artinya adalah saya ya teman-teman semuanya. Nah ini defaultnya teman-teman, huruf hiragana yang muncul. Watashi. Kita coba lagi. Kaido. Misalnya kita enter ya untuk baris baru. Kemudian misalnya kita tulis lagi taberu. Berarti T-A, ta, B-E, B. B-R-U. Ru. Lu. Jadi taberu. Ingat, di enter ya teman-teman. Kita enter. Taberu. Taberu artinya adalah makan ya teman-teman. Nah, sekarang kita cek nih. Taberu. Taberu. Ta. B. 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 Ru. Lu. Huruf hiragana ya. Jadi semuanya huruf ta, huruf B, huruf lu. Taberu artinya makan. Dan teman-teman yang non disabilitas bisa lihat di layar itu ada huruf hiragana ta, huruf hiragana B, dan huruf hiragana ru. Taberu artinya makan. Oke, jadi kalau huruf hiragana simple ya teman-teman. Teman-teman hanya perlu mengetik asalkan teman-teman harus tahu ejaannya. Watashi, ingat shi-nya ada hanya ya teman-teman. Watashi, jangan SI aja, tapi ada hanya. Watashi. Kemudian kalau misalnya apalagi? Kaido. Misalkan kyo, kita tulis kyo hari ini. Kyo hari ini tulisannya adalah K-Y-O-U. Kita tulis seperti biasa. K-Y-O-U. Kemudian kita enter. Kyo. Kyo artinya adalah hari ini. Kyo. Kyo artinya adalah hari ini. Jadi seperti itu teman-teman. Sekarang yang muncul di layar kita adalah huruf hiragana ya teman-teman. Jadi kalau huruf hiragana gampang teman-teman. Teman-teman tinggal ketik apa yang teman-teman mau, kemudian tinggal di enter. Sekarang kita coba tulis yang lebih panjang ya teman-teman. Misalnya apa? Misalnya watashi wa. Nah, watashi wa gohan o tabemasu. Oke, kita enter ya teman-teman. Watashi wa gohan o tabemasu. Oke, watashi wa gohan o tabemasu. Watashi wa gohan o tabemasu. Artinya saya makan nasi. Watashi wa gohan o tabemasu.
Oh ya teman-teman, aku lupa memberitahu nih, ada beberapa perbedaan nih teman-teman. Yang pertama adalah untuk partikel ya, seperti watashi wa dan gohan ya teman-teman. 私はご飯を食べます。 Nah, untuk partikel bahasa Jepang, untuk teman-teman yang belajar Kaido. bahasa Jepang sudah paham ya dengan partikel, bahwa ada 3 partikel yang tulisan huruf hiragananya berbeda dengan huruf romajinya. Yaitu yang pertama adalah partikel wa ya teman-teman. Partikel wa, WA, itu ditulisnya dengan huruf hiragana H kan teman-teman, HA. Tapi dibacanya wa, WA. Jadi ketika ditulis dengan romaji memang WA. Tapi ketika ditulis dengan huruf hiragana adalah HA, huruf H. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya ketika teman-teman menulis watashi wa, ingat ditulisnya adalah watashi ha. Ya nih kita coba ya. わ、た、 Watashi ha. ha. Ya, watashi ha. Tapi ketika nanti teman-teman sudah di enter, 私は dia langsung membacanya watashi wa teman-teman. Jadi si vocalizer ini sudah paham bahwa wa di situ adalah sebagai partikel. Jadi dibacanya lagi bukan watashi ha, tapi watashi wa. Seperti kita ya yang belajar, jadi langsung dibaca watashi wa. 私は Watashi wa, saya, partikel wa. Kemudian begitu juga dengan partikel wo teman-teman. Partikel wo kalau dalam romajinya ditulis dengan huruf o aja kan, tapi kalau dalam huruf hiragana ditulisnya adalah dengan wo ya. Jadi misalnya adalah tadi gohan ya, gohan misalkan tadi Go. Ha. ha うんうん o ya, gohan ketika di enter ご飯を gohan ya, ditulisnya dengan huruf hiragana o ya. Kemudian begitu juga dengan partikel e ya teman-teman semuanya. Partikel e itu kan ditulis dengan huruf hiragana he ya teman-teman, he. Memang di romajinya ditulisnya dengan e aja, tidak ada h-nya. Tapi kan kalau ditulis dengan huruf hiragana adalah he ya. Maka itu ketika kalian menulis kalimat dengan menggunakan partikel e, contohnya misalnya kayak ucie, u,ち、ち、 ci, E. he. Jadi pakainya he ya teman-teman, h-nya diikuti. Baru di enter, うちへ ucie artinya adalah ke rumah ya. Ucie tambahin deh, 帰ります。帰ります。 Ucie kaerimasu. うちへ帰ります。 Oke, ucie kaerimasu artinya adalah pulang ke rumah. Nah, jadi ada 3 partikel yang penulisannya harus diperhatikan ya teman-teman, yaitu wa dengan hiragana ha, wo dengan hiragana wo, dan he partikel e dengan hiragana he ya teman-teman. Oke, jadi kalau hiragana simpel ya teman-teman, tidak sulit. Teman-teman bisa mulai mencoba mengetik dengan huruf hiragana. Oke, kemudian sekarang kita mengetik huruf tertentu nih teman-teman, yaitu huruf n. Nah, untuk huruf n sendiri teman-teman, ini cara mengetiknya agak sedikit berbeda. Mungkin kalau dalam romaji, misalkan tulisannya, kita contoh tadi ambil gohan ya. Kalau gohan itu kan tulisannya G-O-E-H-A-N ya. G-O-H-A-N artinya nasi, gohan. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jepang, ketika nanti kita mengetiknya, kita ketiknya itu dengan G-O-H-A-N-N. N-nya 2 kali ya teman-teman, karena dia harus berubah menjadi N. Kalau N-nya hanya sekali, yang muncul di layar adalah huruf N, huruf Latin teman-teman, huruf romaji N. Sedangkan untuk merubah menjadi huruf N hiragana, maka N-nya harus 2 kali. Selalu N-nya harus 2 kali. Contohnya, Go. Go, Ha. Ha, N. N. Ya, ingat, N-nya pencet 2 kali ya teman-teman, baru kita enter. ご飯。 Gohan. Gimana kasusnya kalau N-nya hanya sekali teman-teman? Jadinya seperti ini. ご。 Go, Ha. Ha, N. N. Kemudian kita enter. ご飯 N。 Gohan. Jadi aneh ya teman-teman, yang atas ご飯。 Gohan, ご飯 N。 yang bawah itu Gohan. Jadi di belakangnya itu huruf N, itu dalam huruf romaji teman-teman, huruf Latin. Sedangkan kita mau berubah dalam huruf hiragana N. Nah itu N-nya harus diketik 2 kali. Jadi ご飯 N。 Goha NN gitu teman-teman. Yang ini Gohan. Go. Kita hapus aja ya teman-teman. ご飯 Ya. N セレクティッド。 Oke. ご飯。 Yang benar adalah yang ini, Gohan. ご。 Go, Ha. Ha, N。 N. Ya, jadi huruf Go, Ha, N. Gohan artinya nasi. ブランク。 Gitu juga misalnya kita tulis lagi misalnya kantan. きた。 Ka, N。 N, N, Ta, N, N. Enter. 簡単。 Kantan artinya adalah mudah ya teman-teman. Kantan. Nihongo wa kantan desu. Bahasa Jepang itu mudah ya, misalnya kita tulis di kalimat. Oke, yang selanjutnya adalah kita belajar mengetik dengan huruf katakana. Sebenarnya sama seperti dengan mengetik huruf hiragana ya. Pertama kita ketikin dulu apa yang mau kita tulis. Misalnya contohnya adalah apa ya? Pisang deh, banana. Karena
bahasa Jepangnya pisang adalah banana. Itu adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris banana. Nah, itu ditulisnya dengan huruf katakana karena bahasa serapan. Kita tulis nih, ba, na, na. Oke, sekarang yang muncul di layar kita adalah huruf hiragana, teman-teman. Ba, na, banana, artinya pisang. Sedangkan banana harusnya ditulis dengan huruf katakana karena bahasa serapan. Nah, untuk merubah menjadi katakana, kita hanya perlu pencet spasi sekali. Banana. Oke, sekarang ketika pencet spasi sekali, kemudian kita pencet enter karena sudah selesai kita mengetiknya. Banana. Oke, sekarang kita cek tulisannya. Banana. Banana, kita eja ya. Oke, ba-nya tidak dibaca, teman-teman. Nah, oke teman-teman, huruf ba-nya tidak dibaca. Nah, ini teman-teman kekurangannya untuk teman-teman yang menggunakan suara bahasa Jepang, teman-teman disabilitas netra. Untuk huruf katakana ada banyak huruf yang tidak terbaca, teman-teman. Ketika kita eja, di sini contohnya adalah huruf ba-nya tidak terbaca nih, teman-teman. Tapi huruf na-nya, na-nya terbaca, hanya ba-nya aja. Tapi ketika kita panah bawah, banana, dia membicarakan banana ya, mengucapkan banana. Cara mengeceknya gimana? Apakah ini benar huruf ba? Caranya adalah kita harus men-select, teman-teman, di blok, teman-teman. Kita blok per huruf ya, teman-teman. Kita blok, berarti kita pencet shift panah kanan. Ba selected do. Oke, ba selected do artinya adalah ba terselect atau ba terblok gitu ya. Kemudian selected do. Selected do. Jadi sekarang huruf ba-nya sudah bisa dibaca ya, teman-teman. Banana gitu, teman-teman. Kemudian kita coba lagi kata lain, misalnya papaya. Ya. Kemudian kita spasi sekali untuk menjadi katakana. Papaya. Oke, papaya. Kita eja ya. Ya. Oke, i dan ya-nya tidak dibaca, teman-teman. Nah, di sini ya, berarti huruf katakana i dan katakana ya tidak dibaca. Meskipun di sini papaya sudah menjadi huruf katakana semua. Katakana papaya artinya adalah buah pepaya. Karena dia diserap dari bahasa Inggris papaya, jadi ditulisnya harus dengan huruf katakana. Papaya. Contohnya lagi misalnya pan, berarti Nah, pan kita rubah menjadi katakana, kita pencet spasi sekali, kemudian kita enter. Oke, pan di sini. Nah, di sini kita eja pa. Oke, n-nya tidak dibaca, teman-teman. Nah, di sini pan sudah berubah menjadi huruf katakana, dan teman-teman yang non disabilitas bisa melihat di layar kata banana, papaya, dan pan itu semuanya sudah dalam huruf katakana, teman-teman semuanya. Oke, memang kalau kata-kata bahasa Jepang yang memang sudah ada di kamus bahasa Jepang ya, itu memang digunakan di Jepang, pasti dia akan langsung berubah menjadi huruf katakana ketika kita pencet spasi, teman-teman. Seperti banana, memang bahasa Jepangnya pisang adalah banana. Bahasa Jepangnya papaya ya papaya, bahasa Jepangnya roti ya pan. Oh ya, pan ini artinya adalah roti ya, teman-teman. Ini diserap dari bahasa Portugis, teman-teman. Karena dia bahasa serapan, maka dia harus ditulis dengan huruf katakana. Pan artinya roti. Oke. Nah, terus bagaimana dong kalau untuk kata-kata yang tidak digunakan di Jepang? Contoh sederhananya adalah nama, teman-teman. Nama kita gitu, misalnya nama orang Indonesia itu kan tidak ada di kamus bahasa Jepang dan tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari bahasa Jepang. Nah, untuk nama, karena itu adalah bahasa asing, harus ditulis dengan huruf katakana kan? Tapi kadang ketika kita ketik nanti dia akan berubahnya tidak berubah menjadi huruf katakana nih, teman-teman. Contohnya, misalnya kita ambil contoh nama orang Indonesia, siapa ya? Ya, misalnya aja nama Anissa deh ya, nama orang Indonesia nih. Anissa. Oke, sekarang Anissanya muncul di layar adalah huruf hiragana, teman-teman. Kita mau merubah menjadi katakana berarti kita tekan spasi. Oke, teman-teman. Ini berubahnya malah jadi aneh ya, jadi ani. Anissa. Coba kita cek ya, teman-teman. Kita pencet enter, kemudian kita cek eja nih. Ani. Oke, sa. Di sini kita eja satu huruf sudah membaca ani. Ini maksudnya di sini sudah berubah menjadi kanji ani, teman-teman. Artinya adalah kakak laki-laki atau abang. Sedangkan yang kita mau adalah huruf katakana, teman-teman. Nah, sa-nya di sini masih menggunakan huruf hiragana ya, teman-teman. Ani-nya kanji, sa-nya hiragana. Sedangkan yang kita maunya adalah Anissa adalah huruf katakana. Nah, kita hapus dulu nih Anissa ya. Nah, caranya adalah kita ketik lagi Anissa, kemudian kita spasi 2 kali, teman-teman sekarang. Tekan spasinya 2 kali. 1兄の木桜のさ2カタカナ朝日のはカタカナ日本の2桜のさ3兄弟の兄桜のさ4小里編の安倍の愛は人術の人桜のさ5朝日のは日本の2桜のさ6カタカナ朝日のはカタカナ日本の2カタカナ桜のさ2カタカナ. Oke, teman-teman, di sini sekarang ketika kita pencet spasi 2 kali ternyata muncul menu, teman-teman, pilihan huruf-huruf Jepang yang kita mau.
Di sini karena kita mau mencarinya huruf katakana, kita panah bawah terus sampai kita ketemu dengan huruf katakana A, katakana ni, dan katakana sa, teman-teman. Di sini listnya menggunakan angka, teman-teman. Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ichi, ni, sam, yong, ko, dan seterusnya. Karena itu, kita coba cek satu-satu ya, teman-teman. 3が2カタカナ1兄の木桜のさ Ini ichi, bukan. 2カタカナ朝日のはカタカナ2本の2桜のさ Oke, di nomor 2 nih, 2カタ teman-teman. カナ朝日のはカタカナ2本の2桜のさ Oke, di sini dia bilang katakana A Asahi, katakana ni Nihon, katakana sa Sakura. Apa sih maksudnya A Asahi, ni Nihon, sa Sakura? Ini tuh sama seperti dengan ejaan bahasa Inggris, teman-teman, satuan internasional. Seperti A Alpha, B Beta, C Charlie, D Delta, dan sebagainya. Nah, ini versi Jepangnya, teman-teman. Kalau A itu Asahi, ni itu Nihon, sa itu Sakura, I Iroha, U Uenono, E Ego, dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman kalau pusing menghafal itu tidak perlu dihafal ya, teman-teman. Yang penting karena kita sekarang belajar huruf katakana, teman-teman hanya perlu mencari sampai dia ngomong katakana, teman-teman. Teman-teman dengarkan baik-baik. Ketika kita lihat di list nomor 2 nih, dia ngomong katakana A, katakana ni, katakana sa nih, teman-teman. 2カタカナ朝日のはカタカナ2本の2桜のさ Iya. 2カタカナ朝日のはカタカナ2本の2桜のさ Oke, di sini sa-nya masih huruf hiragana, teman-teman. Kita cari yang huruf katakana juga menggunakan sa, teman-teman. 3が2弟の兄桜のさ4小里編の阿部3が2弟4小5は朝日の兄6カタカナ朝日のはカタカナ2本の2カタカナ桜のさ Oke, ini 6 dia. カタカナ朝日のはカタカナ2本の2カタカナ桜のさ Loku berarti nomor 6, teman-teman. Di list nomor 6 ini, teman-teman yang non disabilitas juga bisa lihat di nomor 6 ini huruf A-nya katakana, ni-nya katakana, sa-nya juga katakana. Karena katakana A, katakana ni, katakana no sa. 6カタカナ朝日のはカタカナ2本の2カタカナ桜のさ Oke, katakana A, katakana ni, katakana sa. Kita enter ya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang setelah kita enter, sekarang sudah berubah nih, teman-teman, yang di depan kita. Sudah menjadi Anissa dengan huruf katakana, teman-teman. Sa. Oke, nih. 兄さ Anissa. Sekarang kita cek ya, teman-teman. A-nya tidak dibaca, ni-nya juga tidak dibaca, sa-nya juga tidak dibaca, teman-teman semuanya. Oke, di sini huruf katakana Anissa tidak dibaca. Berarti kita Anissa. harus menggunakan blok, teman-teman. Kita blok ya. あセレクティッド A selected, 2セレクティッド ni selected, さセレクティッ sa ド selected. Berarti benar ya, huruf katakana A, katakana ni, katakana Anissa. sa. Begitu, teman-teman. Sekarang teman-teman yang non disabilitas juga bisa lihat di layar bahwa kata Anissa ini sudah dalam bentuk huruf katakana Anissa, gitu, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang kalau menuliskan nama sendiri dengan huruf Jepang, gunakan huruf katakana ya, dengan cara yang tadi sudah aku jelaskan. Oke, yang terakhir adalah mengetik dengan huruf kanji nih, teman-teman semuanya. Sebelum kita mengetik dalam huruf kanji, teman-teman semuanya harus tahu nih, teman-teman yang belajar bahasa Jepang harus sudah pernah belajar kanji atau memahami konsep-konsep huruf kanji nih, teman-teman semuanya. Karena untuk mengetik huruf kanji kita membutuhkan itu. Untuk teman-teman yang disabilitas netra harus wajib menghafal huruf kanji untuk cara baca onyomi dan kunyomi ya, teman-teman semuanya. Sedangkan untuk teman-teman yang berdisabilitas harus bisa menghafal bentuknya nih, teman-teman, bentuk hurufnya, jenis karakternya ya, teman-teman, cara penulisannya juga. Karena ini akan berpengaruh dengan ketika kita mengetik huruf kanji, teman-teman. Karena kalau kita tidak tahu bentuknya atau teman-teman tunanetra tidak tahu cara bacanya, onyomi ataupun kunyomi, ini akan repot, teman-teman, untuk mengetiknya. Bisa-bisa kita salah ketik. Karena apa? Dalam kanji itu banyak banget huruf kanji yang cara bacanya sama, tapi artinya berbeda, teman-teman. Nah, ini bisa fatal, teman-teman, kalau artinya berbeda ya. Oke, sekarang anggap aja kita sudah bisa nih, sudah paham dengan konsep-konsep huruf kanji. Kita coba ya mengetik dengan huruf kanji. Konsepnya sama seperti dengan mengetik huruf hiragana. Pertama kita ketikkan dulu apa yang kita ingin ketikkan. Pertama misalkan contohnya adalah kita tulis watashi ya. Watashi. Oke. Sekarang ini dalam bentuk huruf hiragana. Untuk menjadi kanji sama seperti dengan mengganti dengan huruf katakana, kita hanya perlu pencet spasi ini, teman-teman. Sekali aja. Watashi. Oke, sekarang kita enter. Watashi. Selesai. Kita ejak. Watashi. Kaido. Watashi. Oke, dia hanya menjadi satu huruf watashi. Dan teman-teman yang non disabilitas juga bisa lihat itu sudah menjadi huruf kanji watashi, teman-teman. Karena kalau ditulis dengan huruf hiragana itu kan 3 huruf hiragana ya. Wa, ta, dan shi. Tapi ketika dituliskan dengan kanji, watashi itu hanya satu huruf ya, teman-teman, yaitu kanji watashi atau shi, shitetsu, artinya pribadi. Watashi artinya saya. Watashi. Shi adalah onyominya, watashi adalah kunyominya. Nah, ini dia, teman-teman. Makanya penting untuk kita paham dengan onyomi dan kunyomi bahasa Jepang.
Dan insya Allah di video selanjutnya akan aku jelaskan deh mengenai kanji berikut dengan pembelajarannya ya teman-teman semuanya. Oke, sekarang watashi sudah, Watashi, kita coba kaido. lagi dengan yang lain. Misalnya nihon, Ni, ho, ho, mm, nihon. Kita spasi untuk jadi kanji. nihon, Oke, sekarang kita eja, kita enter Nihon. dulu. Jangan lupa di enter ya teman-teman semuanya. Kemudian kita eja, hi, hon, hi, hon. hihon. Padahal kita ketiknya nihon, kok jadinya hihon ya teman-teman semuanya. Nah ini dia teman-teman. Kanji ni untuk kata nihon itu adalah menggunakan kanji hi teman-teman. Di mana hi adalah onyomi nih teman-teman. Hi artinya adalah hari atau matahari. Nah ini dia teman-teman, kanji hi itu bisa dibaca ni, bisa dibaca nichi ya. Makanya kita harus bisa menguasai kunyomi dan onyomi teman-teman semuanya. Jadi kita nggak kaget ketika kita nulis nihon kok dibaca menjadi hihon ya. Ini untuk khususnya teman-teman disabilitas karena menggunakan suara. Hi, Hon. Sedangkan yang honnya tetap hon ya dengan kanji hon yang artinya adalah buku atau dasar. Nah kanji hon ini juga bisa dibaca moto ya kunyominya. Untuk onyominya hon. Jadi dia bacanya dengan onyomi yaitu hon, nihon. hi, hon, Hihon, tapi ketika dieja per kata nihon, nihon. Tapi ketika dieja per huruf hi, hihon. Tapi ketika dieja per kata dia sudah bisa dibaca nihon, nihon. Artinya adalah Jepang ya teman-teman semua. kaido, Kita coba lagi yang lain. Misalnya kita tulis apa ya teman-teman? Taberu. ta, be, Taberu. Artinya adalah makan. Kita rubah menjadi kanji, kita pencet spasi sekali. shoku, Oke. Jadi shoku teman-teman, kita enter. taberu, Sekarang kita eja per kata dulu. taberu, Oke, per kata sudah benar taberu. Tapi kalau per hurufnya shoku, shoku, be, be, ru, ru. Oke, di sini ada kanji be, shoku, shoku, yaitu huruf hiragana B dan ru. huruf hiragana ru. Di sini ada 3 ya. Kanji shoku, B, dan ru. Hiragana B dan hiragana ru. Nah, di sini yang berubah menjadi kanji hanya huruf ta-nya aja nih teman-teman. Tadinya kan huruf hiragananya ta ya, taberu. Tapi ternyata yang berubah menjadi kanji hanya ta-nya aja karena memang berunya adalah okurigana. Nanti kapan-kapan akan aku jelaskan. Oke, taberu, ta. Ta-nya menjadi huruf kanji, yaitu huruf kanji shoku yang artinya adalah makan teman-teman semuanya. Nah, shoku ini adalah onyomi ya teman-teman. Sedangkan ta itu adalah kunyominya. Jadi ketika diikuti dengan huruf hiragana atau okurigana beru, maka huruf kanji shoku akan dibaca ta. Jadi taberu, taberu. Jadi taberu bukan shoku beru, tapi taberu, taberu. Meskipun dia hurufnya adalah huruf kanji shoku, shoku teman-teman semuanya. Jadi begitu, karena shoku artinya adalah makan. Taberu taberu, adalah kata kerja, artinya adalah makan atau memakan. Kemudian kita tulis lagi, misalnya adalah apa ya teman-teman? Misalnya nomu, kita tulis nomu. Oke, nomu artinya adalah minum. Kita rubah menjadi kanji, kita pencet space sekali. In, kita enter. nomu, Oke, sekarang kita eja no, no. mu, Oke, di sini enak ya teman-teman. Untuk nomu dia dibacanya adalah kanji no-nya adalah dengan no mu, dan mu. Ya teman-teman, di sini no-nya menjadi kanji dan mu-nya adalah huruf hiragana teman-teman semuanya. nomu, Nomu artinya adalah minum. kaido, Ini adalah huruf kanji yang ketika kita spasi sudah langsung otomatis menjadi kanji yang kita inginkan teman-teman semuanya. Tapi ada kalanya ketika kita mengetik dalam kanji, ada beberapa kanji yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin karena defaultnya adalah tidak dengan kanji ataupun kita menggunakan kata yang cara bacanya adalah sama teman-teman semuanya. Contohnya, aku ambil contoh, misalkan kita ambil contoh yonde. Tulis yo, di, de. Nah, yonde. Di sini yonde artinya ada 2 nih teman-teman. Ada yang artinya membaca atau memanggil atau menyebut. Nah, sekarang ketika kita spasi, doku, dia menjadi doku. Kita enter dulu. yonde, Yaitu yonde, yo, yo, de, di mana yo-nya ini Yo. adalah doku selected doku ya yonde, teman-teman semuanya. Doku artinya adalah membaca teman-teman. Di sini berarti yonde di sini artinya adalah membaca teman-teman. Nah, ternyata yang kita inginkan adalah yonde yang artinya memanggil. Nah, bagaimana? Nah, kita tulis lagi nih. Kaido. Yonde. yo, Yo, de, de. Ketika kita spasikan tadi jadinya kanji membaca. Kita maunya menjadi kanji yang memanggil. Kalau kanji yang memanggil, itu yo-nya, onyominya adalah ko. Maka itu kita nanti cari yang kanjinya adalah dibaca ko. Sekarang kita spasi 2 kali. doku, ko,
一読書の読をしまいの運転。 Nah, ketika kita spasi 2 kali seperti biasa muncul pilihan nih teman-teman. Nah, kita panah bawah sampai kita ketemu dengan kanji yang kita inginkan, yaitu kanji ko ya teman-teman. Kalau teman-teman yang non disabilitas bisa langsung lihat bentuknya. Tapi kalau teman-teman yang disabilitas netra harus menghafal onyomi dan kunyominya, yaitu ko untuk onyominya ya. Kita cari. 3巻に一読書の読をしまいの運手紙の手に濁点。 Ya, ini yang nomor 1 一 adalah 読書の読をしまいの運手紙の手に dokusho itu artinya membaca ya, berarti ini doku yang tadi membaca. 一 bukan 読書 ya. の読をしまいの運手紙の手に濁点。 Oke, kemudian kita panah bawah lagi. に呼吸するのこうしまいの運手紙の手に濁点。 Oke, ini adalah kokyu, ko. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk memanggil adalah dari kanji ko-nya kokyu, teman-teman. Nah, di sinilah teman-teman makanya harus menghafal kosakata dalam bahasa Jepang yang menggunakan kanji nih teman-teman semuanya. Dan teman-teman harus menguasai onyomi dan kunyominya. 3巻数字のに呼吸するのこうしまいの運手紙の手に濁点。 Kita enter. Oke, Sa- teman-teman. Di Yonde. sini Yonde Yonde. yang pertama artinya membaca, 読んで。 Yonde yang kedua artinya adalah memanggil, gitu teman-teman. Jadi ketika kita ingin memilih kanji yang kita inginkan, maka kita harus spasinya 2 kali ya teman-teman. Kita pilih kanjinya. 解読。 Satu contoh lagi, misalnya aku pilih ite. い、 Ite. Nah, ite pun artinya juga ada 2, ada yang artinya berkata atau yang artinya pergi nih teman-teman semuanya. Ketika kita pencet spasi, げん、 jadi gen kita い enter. て、げん、 Gen, su, Te. te. Oke, ite. Di sini kanji i-nya げん、 menggunakan gen. Gen itu dari onyomi dari iu, teman-teman. Artinya berkata. Nah, ini dia teman-teman. Sedangkan misalkan kita pengen mencarinya adalah ite yang pergi, teman-teman. Nah, ite yang pergi itu onyominya adalah gyo, teman-teman. Jadi kita harus mencari yang nanti dibacanya adalah gyo. いて、解 Karena 読。 kita tulis lagi ite, Te. kita spasi 2 げん kali. 行。一言語学の Oke. に行列。一言語学の言小文字のつるかめのつ手紙の手。 Ichi yang nomor 1 adalah 一言 gen. 語学の言小文字のつるかめのつ手紙の手。 Gengo artinya bahasa ya, gen berkata. Kemudian nomor 2. に行列の行小文字のつるかめのつ手紙の手。 Oke, di sini gyoretsu. Jadi gyo. Nah, ini dia yang kita butuhkan, yaitu gyo yang artinya adalah pergi, teman-teman. Kita enter. さ、 Oke. さ、 Sekarang 行って。 oke, teman-teman di sini lagi nih teman-teman. Untuk teman-teman yang menggunakan suara ya, di sini dia dibacanya adalah okonate teman-teman. Karena kanji gyo, iku, pergi, itu juga bisa dibacanya okonau untuk kunyominya teman-teman. Bingung ya, kanji itu menyulitkan, tapi nggak apa-apa teman-teman. Di sini harusnya dibacanya adalah ite teman-teman. Jadi ite yang pertama adalah artinya berkata dan ite yang Okonate. kedua artinya adalah pergi. Yang dibaca di sini adalah okonate ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, jadi begitu gimana caranya kita menulis dengan huruf hiragana, katakana, dan kanji di PC kita masing-masing teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mengkombinasikan dengan huruf hiragana, katakana, dan kanji yang kita inginkan teman-teman semuanya. 解読。 Kan contoh nih, kita gabungkan ya, misalkan kita tulis kalimatnya apa ya, misalnya watashi wa. Nah, di sini ketika teman-teman watashi wa-nya mau dibiarkan huruf hiragana, teman-teman bisa langsung lanjut mengetik. Tapi kalau mau langsung jadi kanji, teman-teman bisa spasi dulu. 私、 Nah, sekarang watashi-nya sudah menjadi huruf kanji. Baru teman-teman lanjutkan lagi. Misalkan watashi wa, kemudian banana, banana o. Nah, di sini banana o, banananya harus dalam huruf katakana kan? Karena dia adalah bahasa serapan, o-nya partikel tetap huruf hiragana. Kita spasi. バナナ、 Sekarang banananya sudah menjadi huruf katakana. Kemudian tabemasu マス、 artinya adalah makan. Tabemasnya masih huruf hiragana. Kita mau tabemasnya dalam huruf kanji. Kita pencet spasi sekali. 食、 Shoku artinya adalah makan. Kita enter deh kalau sudah selesai. 食べます。 Oke, sekarang kita coba dengarkan. 私はバナナを食べます。 Watashi wa banana o tabemasu artinya saya makan pisang, teman-teman semuanya. Nah, di sini 私 watashinya はバナナを食べ kita ます。私、 watashinya pakai kanji, haknya itu huruf hiragana karena partikel semua pakai huruf hiragana ya. Banananya pakai huruf katakana, o-nya partikel pakai huruf hiragana. 食、 Shoku, ta-nya taberu, dan untuk ta-nya dari taberu menggunakan kanji shoku. Be. B, Ma. masu. B masunya menggunakan huruf hiragana karena dia adalah okurigana, teman-teman semuanya. Jadi begitu, teman-teman sebelum mengetik bahasa Jepang harus paham dulu ya mana yang harus menggunakan hiragana, katakana, dan kanji, sehingga nanti teman-teman baru bisa mengetik dengan huruf Jepang, teman-teman semuanya. Oke, semoga teman-teman semuanya bisa mempraktikkan ya dengan komputer atau laptop teman-teman masing-masing, karena sebenarnya tidak terlalu sulit.
Hanya mungkin di kanji ya teman-teman, karena untuk kanji teman-teman harus juga mendalami atau memahami konsep-konsep kanji ya teman-teman semuanya. Oke, teman-teman pasti bisa. Yosh, minasan, mau warimashita yo. Sudah selesai nih teman-teman semuanya untuk penjelasan bagaimana cara mengetik huruf-huruf Jepang, hiragana, katakana, dan kanji di komputer dan laptop kalian masing-masing. Nah teman-teman, semoga teman-teman bisa mencobanya ya di komputer dan laptop kalian masing-masing, karena sebenarnya tidak susah untuk mengetiknya, sama saja. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita menuliskannya dengan benar ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. 見てくれてどうもありがとう。次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。